Al-Faqihpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Al-Faqihpedia, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Majapahit, Surabaya pada 2 September 2023 kemarin. Deklarasi ini memunculkan banyak kontroversi. Kita tahu bahwa Anies Baswedan merupakan calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, yang awalnya terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Secara mengejutkan, KPP mengusung calon wakil presiden yaitu Muhaimin Iskandar atau lebih dikenal dengan Caimin. Penunjukan Caimin sebagai calon wakil presiden tersebut membuat koalisi KPP bergejolak, ditandai dengan keluarnya Partai Demokrat dari koalisi dan bergabungnya Partai PKB. Mari kita bahas 5 kontroversi dan fakta di balik deklarasi Anies Baswedan dan Caimin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. 1. Deklarasi tidak dihadiri Partai Demokrat dan PKS. Deklarasi Anies dan Caimin di Surabaya kemarin menimbulkan tanda tanya besar karena hanya dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, namun tidak dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat dan PKS yang diketahui publik merupakan anggota koalisi KPP. Belakangan diketahui Partai Demokrat ternyata menarik diri dari koalisi KPP setelah adanya penunjukan Caimin sebagai calon wakil presiden. Adapun Partai PKS tetap bergabung dengan koalisi KPP dan telah sepakat menunjuk Caimin sebagai cawapres. Keterlibatan PKS dalam deklarasi diwakili oleh Sekjen Partai yaitu Abu Bakar Al-Habsyi, karena Ketum Partai Ahmad Syaikhu dijadwalkan memberikan konferensi pers kepada media di kantor DPP PKS. Keluarnya Partai Demokrat dari koalisi KPP digantikan oleh anggota baru yaitu Partai PKB yang resmi bergabung koalisi. 2. Partai Demokrat merasa dikhianati. Keluarnya Partai Demokrat dari koalisi KPP disebut banyak orang karena Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY selaku Ketum Partai Demokrat tidak digandeng sebagai calon wakil presiden. Partai Demokrat merasa tidak dilibatkan dalam penunjukan calon wakil presiden sehingga merasa dikhianati. Adapun pernyataan Partai Demokrat setelah keluar dari koalisi KPP disampaikan langsung oleh AHY sebagai berikut. Saya tahu para kader Demokrat marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak jadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan. Bagi Demokrat, ini sesuatu yang fundamental. Kita merasakan dalam hiruk-pikuk politik menuju pemilu 2024, seolah etika, integritas pribadi, dan komitmen politik menjadi tidak penting dan relevan dalam mencapai tujuan. Komitmen menjadi barang yang langka, kata maaf dijadikan obat yang murah untuk pengingkaran atas sebuah komitmen. Memilih pemimpin, utamanya calon presiden dan wakil presiden yang kelak akan bertanggung jawab atas lebih dari 270 juta jiwa, tidak bisa hanya diputuskan begitu saja dalam hitungan menit oleh segelintir orang. Bagi kami, lebih baik bersepakat untuk tidak bersepakat daripada dipaksa menerima keputusan yang kami tidak terlibat dalam prosesnya. Dari pernyataan AHY tersebut dapat disimpulkan bahwa Partai Demokrat merasa dikhianati dan tidak dilibatkan dalam proses penunjukan calon wakil presiden. 3. Cebong dan kampret bersatu. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menganggap pasangan calon Anies dan Caimin sebagai pasangan kebinekaan. Paloh pun menyatakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret.
Hari ini kita juga katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret, ungkap Paloh. Politik cebong dan kampret disebut Surya Paloh sebagai politik yang memecah belah. Oleh sebab itu, pasangan Anies Caimin disebut sebagai pasangan yang dapat menyatukan seluruh masyarakat. 4. Apakah Anies dan Caimin merupakan capres-cawapres pilihan ulama? Pasangan capres-cawapres Anies dan Caimin diusung oleh dua partai Islam terbesar di Indonesia, yaitu PKS dan PKB. Apakah ini artinya mereka capres dan cawapres pilihan ulama? Hal ini tentu memerlukan statement lebih lanjut dari para ulama di Indonesia. Sejauh ini, Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf alias Gus Yahya menegaskan NU tidak terlibat dalam urusan Pilpres 2024. Gus Yahya menyatakan, soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali. Saya tegaskan sekali lagi di sini, tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon sama sekali. Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Namun, Gus Yahya mengucapkan selamat kepada Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, yang resmi berpasangan dengan Caimin. Kami hanya bisa mengucapkan selamat, sudah dapat jodoh gitu ya, enggak jomblo lagi, kata Gus Yahya. 5. Pernyataan Anies dan Caimin di Mata Najwa. Setelah resmi deklarasi Capres-Cawapres, Anies dan Caimin memberikan beberapa pernyataan di acara Mata Najwa yang dirilis tanggal 4 September 2023. Anies Baswedan mengatakan berpasangan dengan Caimin memang merupakan keputusan yang relatif cepat. Obrolan tentang ini semua, deklarasi Anies Caimin memang waktunya relatif cepat. Itu memang betul, karena dibilang waktunya relatif pendek sejak hari Selasa pekan lalu. Namun, Koalisi Perubahan untuk Persatuan rencana mengundang PKB untuk bergabung sudah dilakukan sejak Juni 2023. Senada dengan Anies, Caimin menyatakan berpasangan dengan Anies Baswedan melalui proses pembahasan yang relatif singkat dan sudah takdir Tuhan. Caimin berkata, mengejutkan, dan ini jalan Tuhan yang begitu cepat sekali diambil keputusan. Meskipun secara perkenalan dan komunikasi dengan Anies sudah sejak lama, saya juga tidak menyangka secepat ini jalan Tuhan untuk mengambil keputusan. Pemirsa, itulah tadi 5 kontroversi dan fakta terkait deklarasi Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2024. Silahkan beri tanggapan Anda di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga siapapun yang like video ini dan subscribe, Allah lancarkan rezekinya dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.